MK itu adalah putusan kaum tiran yang ingin memaksakan pelanggangan kekuasaan tadi. Apakah ketua majelis dalam perkara 90 itu bisa independen? Karena sangat erat kali hubungan perkawinan ipar. Kami tidak yakin. Bapak mundur. Yang mundur dari perkara 90 yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa itu dinasti. Nah, saya tidak berpendapat begitu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Bola panas dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK terus berputar. Majelis Kehormatan MK telah memeriksa 4 pengaduan dan 3 hakim konstitusi terkait dugaan pelanggaran etik dalam penanganan perkara uji materi batas usia Capres-Cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Dan hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan MK menemukan banyak masalah. Apakah MK mampu memberi saksi tegas kepada hakim pelanggar etik? Anwar Usman justru secara terang-terangan menolak mundur. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023 sampai 2028 yang juga adik ipar Presiden Joko Widodo ini menerima pengaduan yang paling banyak yakni 18 laporan. Mayoritas mempersoalkan dugaan konflik kepentingan dalam menangani uji materi perkara 90 yang diduga untuk memuluskan jalan politik Gibran ke arena Pilpres. Tak cukup dilaporkan, belasan guru besar ketatanegaraan dan sejumlah praktisi hukum buntut dari putusan MK pun mendorong anggota DPR dari fraksi PDIP mengusulkan hak angket pada lembaga yang terbentuk dari hasil reformasi itu. Kekecewaan publik pada Presiden Jokowi kini ditumpahkan pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan mereka inilah yang menjadi pertaruhan. Mampukah kepercayaan publik kembali pulih ke Mahkamah Konstitusi? Menurut budayawan atau pendiri Tempo, kekecewaan publik karena adanya dorongan untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden usai Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagai batas usia Capres-Cawapres. Gunawan mengatakan putusan ini tidak mungkin tanpa campur tangan Jokowi. Gunawan menegaskan kekecewaan publik bukan soal usia Gibran masih muda untuk maju sebagai bacawa pres, melainkan ia melihat ada ketidakadilan. Hal ini menjadi berbahaya ketika ketidakadilan merusak sistem kehakiman. Apalagi Gibran baru berpengalaman menjadi wali kota Surakarta selama 2 tahun dan masih perlu diuji dalam pertaruhan politik lainnya. Misalnya sebagai gubernur atau menteri. Bahkan kabar yang lebih menarik terungkap dalam sidang MK terkait putusan MK nomor 90. Pemeriksaan salah satu pelapor dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI terungkap bahwa dokumen perbaikan permohonan yang dilayangkan oleh anak Boyamin Saiman Almas Sabkibiru tak ditandatangani kuasa hukum maupun Almas sendiri. Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan dokumen itu didapatkan langsung dari situs resmi MK dan dokumen itu dipaparkan dalam persidangan MK. Bola panas dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK terus berputar. Majelis Kehormatan MK telah memeriksa 4 pengaduan dan 3 hakim konstitusi terkait dugaan pelanggaran etik dalam penanganan perkara uji materi batas usia Capres-Cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka. Dan hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan MK menemukan banyak masalah. Apakah MK mampu memberi saksi tegas kepada hakim pelanggar etik? Anwar Usman justru secara terang-terangan menolak mundur. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023 sampai 2028 yang juga adik ipar Presiden Joko Widodo ini menerima pengaduan yang paling banyak yakni 18 laporan. Mayoritas mempersoalkan dugaan konflik kepentingan dalam menangani uji materi perkara 90 yang diduga untuk memuluskan jalan politik Gibran ke arena Pilpres. Tak cukup dilaporkan, belasan guru besar ketatanegaraan dan sejumlah praktisi hukum
Buntut dari putusan MK pun mendorong anggota DPR dari fraksi PDIP mengusulkan hak angket pada lembaga yang terbentuk dari hasil reformasi itu. Kekecewaan publik pada Presiden Jokowi kini ditumpahkan pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan mereka inilah yang menjadi pertaruhan. Mampukah kepercayaan publik kembali pulih ke Mahkamah Konstitusi? Menurut budayawan atau pendiri Tempo, kekecewaan publik karena adanya dorongan untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden usai Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagai batas usia Capres-Cawapres. Gunawan mengatakan putusan ini tidak mungkin tanpa campur tangan Jokowi. Gunawan menegaskan kekecewaan publik bukan soal usia Gibran masih muda untuk maju sebagai bacawa pres, melainkan ia melihat ada ketidakadilan. Hal ini menjadi berbahaya ketika ketidakadilan merusak sistem kehakiman. Apalagi Gibran baru berpengalaman menjadi wali kota Surakarta selama 2 tahun dan masih perlu diuji dalam pertaruhan politik lainnya. Misalnya sebagai gubernur atau menteri. Bahkan kabar yang lebih menarik terungkap dalam sidang MK terkait putusan MK nomor 90. Pemeriksaan salah satu pelapor dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI terungkap bahwa dokumen perbaikan permohonan yang dilayangkan oleh anak Boyamin Saiman Almas Sabkibiru tak ditandatangani kuasa hukum maupun Almas sendiri. Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan dokumen itu didapatkan langsung dari situs resmi MK dan dokumen itu dipaparkan dalam persidangan MK. Bola panas dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK terus berputar. Majelis Kehormatan MK telah memeriksa 4 pengaduan dan 3 hakim konstitusi terkait dugaan pelanggaran etik dalam penanganan perkara uji materi batas usia Capres-Cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, dan hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan MK menemukan banyak masalah. Apakah MK mampu memberi saksi tegas kepada hakim pelanggar etik? Anwar Usman justru secara terang-terangan menolak mundur. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023 sampai 2028 yang juga adik ipar Presiden Joko Widodo ini menerima pengaduan yang paling banyak yakni 18 laporan. Mayoritas mempersoalkan dugaan konflik kepentingan dalam menangani uji materi perkara 90 yang diduga untuk memuluskan jalan politik Gibran ke arena Pilpres. Tak cukup dilaporkan belasan guru besar ketatanegaraan dan sejumlah praktisi hukum. Buntut dari putusan MK pun mendorong anggota DPR dari fraksi PDIP mengusulkan hak angket pada lembaga yang terbentuk dari hasil reformasi itu. Kekecewaan publik pada Presiden Jokowi kini ditumpahkan pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan mereka inilah yang menjadi pertaruhan. Mampukah kepercayaan publik kembali pulih ke Mahkamah Konstitusi? Menurut budayawan atau pendiri Tempo, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.